Di antara semua brand yang paling ikonik dan yang paling sering terbesit di mayoritas pikiran kita semua pasti adalah Toyota. Sebagai salah satu automaker paling besar untuk skala dunia. Salah satu penyebabnya bukan lain, ya karena Toyota adalah pabrikan yang paling bisa memenuhi kebutuhan mayoritas manusia akan yang namanya mesin kendaraan, terutama untuk kendaraan roda 4. Bisa dibilang Toyota berhasil dalam membuat mesin yang paling mendekati sempurna bagi para customernya termasuk kita. So thanks untuk para engineer dari Toyota yang selalu gigih berjuang untuk menyempurnakan mesin-mesinnya. Terutama sebuah mesin baru yang bakalan kita bahas di video kali ini, yakni sebuah mesin yang sangat mungkin untuk merevolusi industri otomotif dunia. Dan kira-kira apa sih yang membuat mesin ini begitu spesial? Seberapa besar dan menjanjikankah mesin-mesin ini bagi kita para pencinta otomotif dunia? So biar nggak penasaran, di sini kita bakalan membahas lebih dalam tentang mesin yang akan mengguncang jagat industri otomotif ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau ucapin terima kasih ke satu-satunya donatur kita di Saweria di minggu ini, yakni FD2R168. Seperti biasa, semoga rezeki kita semua, baik yang berdonasi dan teman-teman yang nonton video ini, selalu dilipat gandakan dan juga dimudahkan. Amin. Seperti yang kita tahu, kalau Toyota sendiri merupakan sebuah brand dengan umur yang sangat panjang, jauh lebih tua dari umur para penonton channel ini. Itulah alasan kita bakalan menemukan mobil-mobil dari Toyota dari berbagai macam model, dimanapun kita berada. Bahkan beberapa dari kita juga, baik di kota maupun di pedesaan, masih banyak yang sering melihat mobil-mobil tua Toyota. Baik kelas sportnya, seperti mobil dengan mesin 2JZ, yang sampai sekarang aja mesinnya masih lumayan banyak yang jual. Begitu juga untuk mobil sekelas mobil keluarga seperti Kijang Kotak, Super, dan lain-lainnya. Jadi wajar kalau Toyota bisa dibilang cukup berhasil membangun produk yang paling banyak dipakai orang-orang. Dan pastinya, semua mobil-mobil yang banyak diminati juga harus bahkan wajib dibekali dengan mesin-mesin yang luar biasa. Dalam artian bisa memenuhi standar banyak penggunanya, bener gak? Mulai dari tenaganya yang bisa dibilang cukup lah untuk kelas Toyota ini. Walaupun Toyota jarang sekali menjadi yang terkencang. Tapi saat berbicara kebebasan untuk melakukan mod, biasanya mesin dari Toyota tergolong memiliki durabilitas yang perlu diperhitungkan. Contohnya seperti Fortune, yang punya tenaga yang paling kecil di kelasnya dalam keadaan stok. Pas dioprek rubah turbo dan sedikit di mapping, peak powernya bisa langsung lompat. Ini mana ini kayaknya udah jadi rahasia umum untuk orang-orang bengkel juga. Itu dari sisi kebebasan meracik dan merombak mesinnya. Belum lagi dari masalah durabilitasnya. Nggak perlu diperhitungkan lagi, Fortune tadi aja masih bisa minum biosolar, alias solar busuk nggak kayak para pesaingnya di kelasnya. Belum lagi jika kita melihat Kijang tua yang banyak beredar dan berlalu lalang hingga sekarang. Dan mesin dari Supra yang kita bilang tadi, 2JZ, sampai disebut juga sebagai bulletproof. Dan kita juga nggak boleh sampai lupa dengan sang legend Corona dan Corolla, yang masih sangat ikonik hingga saat ini di mata masyarakat Indonesia. Menandakan kalau racikan mesin-mesin dari Toyota bukanlah racikan yang sembarangan. Dan untuk melanjutkan kedikdayaan tersebut, Toyota pun mengeluarkan lagi salah satu mesin terbaru mereka yang menurut kita masih punya potensi besar untuk mengikuti para predecessor-nya, yakni mesin yang digadang-gadang akan memiliki efisiensi thermal yang sangat tinggi bernama 1GD FTV. Di mana Toyota dengan mesin ini menjanjikan sebuah efisiensi penggunaan bahan bakar untuk kendaraan besar mereka Toyota Hilux. Nah, untuk kondisi standar aja, mesin ini akan memiliki tenaga yang tergolong besar di angka 174 horsepower. Ingat loh, ini mesin untuk naik gunung, plus bawa beban berat, bukan mesin buat jalan tol. Lalu kuda-kuda tersebut juga disandingkan dengan torsi sebesar 447 Nm. Terdengar nggak terlalu besar juga sih untuk kelasnya, tapi perlu digarisbawahi, kalau ini merupakan angka yang tergolong besar jika dibandingkan dengan pendahulunya 1KD. Plus balik lagi, sebelumnya Toyota juga udah bilang atau udah menggarisbawahi tentang efisiensi konsumsi BBM. Di mana konsumsi BBM mesin diesel ini diklaim lebih irit sampai dengan 15%. Dan juga 99% lebih ramah lingkungan dari nitrogen oxide emission jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 99% diklaim lebih ramah lingkungan loh. Artinya mesin ini akan menjadi sosok dengan thermal efisiensi terbaik. Hal ini terbukti dari pencapaian Toyota di tahun 2017 lalu, yang dinobatkan sebagai produsen mesin roda 4 dengan thermal efisiensi terbaik di antara 41 brand otomotif besar dunia. Dan tentunya hal tersebut masih berlaku hingga sekarang. Dan bagaimanakah mesin-mesin ini bisa menghasilkan pencapaian tersebut?
Tentunya pencapaian ini didapatkan dari target utama para engineer yang dari awal berfokus hanya pada mesin yang dapat menghasilkan thermal efisiensi yang tinggi, dengan target mereka yang bisa mencapai angka 40%. Dimana kalau kita coba telaah, mayoritas kendaraan sekarang hanya memiliki angka thermal efisiensi di angka 30%-an doang. Artinya, power dan juga torsi yang kita sebutkan tadi merupakan nilai yang paling ideal untuk thermal efisiensi tertinggi yang bisa mereka dapatkan untuk teknologi saat ini. Contohnya seperti mesin kemarin yang baru mereka perkenalkan, mesin hybrid dengan seri F35 FET yang hadir dengan sistem twin turbocharger, di mana hasilnya Toyota sudah bisa menggapai angka 37% thermal efficiency. Dan hebatnya, mesin ini tidak hanya berakhir sebagai prototipe saja. Mesin ini sendiri sudah bisa dinikmati karena terakhir kali, mesin ini juga dipasangkan pada mobil berseri Scania Hybrid yang baru diperkenalkan di market di tahun ini. Tapi kayaknya seri ini nggak masuk ke Indonesia. So untuk teman-teman yang tertarik dan sultan-sultan yang tertarik harus menunggu mesin hybrid ini sampai masuk dulu. Di samping itu, diharapkan dengan kehadiran mesin 1GD ini, kedepannya mesin ini bisa disematkan juga dengan sistem hybrid Toyota tersebut. Dan jika memungkinkan menjadi cikal bakal mesin yang paling ideal sebagai layout pengembangan teknologi hydrogen engine. Dan bisa kita bayangkan jika dikombinasikan dengan mesin hybrid serta hydrogen engine, apalagi kalau sampai berhasil, jelas akan memperlambat pengembangan mobil-mobil senyap murni alias mobil dengan EV motor, yang di-chargernya butuh waktu hingga berjam-jam. So itu dia langkah dari Toyota untuk melindungi eksistensi mesin combustion, yang dari dulu seperti enggan untuk mengembangkan teknologi mesin listrik. Menurut kita sih wajar aja kalau Toyota mengambil langkah tersebut. Mengingat peralihan dari mesin combustion ke EV motor merupakan sebuah game changer, yang artinya seperti ilmu marketing bilang, kalau di setiap market hanya akan ada satu raja. Dan perlu diingat juga, sekarang combustion engine Toyota merupakan raja di antara para pesaingnya, at least dari 41 pabrikan besar otomotif dunia. Dan jika era EV motor sampai masuk, maka hal tersebut jelas bisa menjadi mimpi buruk bagi pabrikan Toyota, karena bisa terancam kehilangan market share dan kehilangan posisi sebagai raja. Dan itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Semoga mesin hydrogen dan juga EV motor bisa dikolaborasikan lebih lanjut, biar kendaraan nggak senyap-senyap amat. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu untuk meramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.